Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kamben Manak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang perempuan yang mati beranak di kampung saya dulu. Jadi kamben manak di sini itu ada dua jenis. Yang pertama alas. Dulu pernah saya ceritakan gimana bentuknya yang alas ini. Di kisah dia ada di sini. Dan yang kedua jadi-jadian, manusia atau manusia hamil. Meninggal saat hamil atau melahirkan. Sebenarnya banyak ceritanya, tapi saya akan cerita yang pernah terjadi di desa saya dan di desa tetangga. Jadi ada dua cerita yang berbeda dalam satu kisah ini. Cerita pertama dari desa pedalaman. Lebih pedalaman ketimbang desanya Om. Di desa itu sama saja sih, kayak desa Om. Orang-orangnya ada yang beragama Islam dan juga keharingan. Di desa itu ada seorang gadis, namanya Diang. Wajahnya cantik, berkulit putih, namun sayang dia bisu. Sejak kecil dia sering ikut ayah dan ibunya ke kebun milik mereka yang lumayan jauh dari desa. Dan saat dia berumur 17 tahunan, kata orang, ayahnya meninggal. Sepeninggal ayahnya itu, ibunya jadi sakit-sakitan dan sudah jarang ke kebun. Sementara mata pencarian utama mereka adalah hasil dari berkebun. Jadi Diang memutuskan untuk berkebun sendirian. Awalnya dia berangkat pagi dan pulang sore harinya hingga sekitar 2 bulan berjalan. Keadaan mereka pun mulai sedikit lebih baik. Walaupun Diang dan ibunya jarang makan nasi. Tapi mereka punya kebun singkong dan membuat upo. Pengganti nasi yang sering dikonsumsi oleh orang-orang di zaman penjajahan dulu. Sekarang sudah jadi kuliner khas Kalimantan Tengah untuk mereka makan sehari-hari. Namun pada suatu hari sepulangnya Diang dari kebun, dia menangis sesegukan di dekat ibunya. Dia berbicara bahasa isyarat pada ibunya, tapi ibunya yang saat itu sudah tua dan rabun, sehingga dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Diang. Bulan-bulan berlalu. Perubahan pada Diang menjadi omongan orang-orang sekampung, terutama perubahan di bagian perutnya yang semakin membesar. Diang hamil. Karena dianggap sudah mengotori kampung, Diang pun diusir. Setelah diusir, Diang pergi ke kebunnya dan berusaha mendirikan sebuah lampau atau gubuk di tengah kebunnya. Semenjak diusir dari kampung, Diang tidak pernah diketahui keberadaannya lagi. Karena memang kebunnya itu cukup jauh dari desa dan dari kebun-kebun warga. Tidak terasa sudah 2 bulan lebih setelah Diang diusir, dan cerita-cerita menyeramkan pun dimulai. Malam itu tepatnya saat musim durian. Orang-orang desa pun banyak yang berangkat ke kebun-kebun durian milik mereka atau pohon durian yang tumbuh di tengah hutan. Awalnya desa dan hutan di sana aman-aman saja. Tapi entah kenapa, malam itu saat mereka berpencar mencari durian jatuh, tiba-tiba salah satu di antara mereka berteriak kesakitan. Dan saat disusul oleh yang lainnya, orang yang berteriak itu sudah tergeletak di tanah dengan darah yang bercucuran dari celana kainnya. Kain tapung atau celana yang terbuat dari karung gantung. Dan saat diperiksa, ternyata bahwa kalatak atau telur burung, paham kan ya, cuma cowok yang punya, milik orang itu sudah hilang. Astaga, ini pasti perbuatan kamben manak, ujar salah satu di antara mereka. Memang di Kalimantan Tengah hantu kuntilanak atau kamben manak itu bisa mengambil harta berharga milik si korbannya, tapi bukan kekayaannya. Kalau korbannya laki-laki, yang diambil biasanya biji bawah kalatak. Dan jika korbannya perempuan, yang diambil adalah susunya. Katanya sih kalau biji bawah kalatak itu digunakan si kamben manak untuk mainan anaknya. Begitu juga perempuan akan digantung untuk mainan anaknya juga. Setelah mendengar nama kamben manak, orang-orang itu pun berlarian dan meninggalkan teman mereka yang sudah tidak bernyawa di tempat itu. Keesokan harinya orang-orang desa beramai-ramai kembali ke hutan
tempat salah satu warga yang mati akibat kamben manak. Saat sampai di tempat mayat itu, mereka semua dibuat ngilu sekaligus takut melihat keadaan mayat yang sudah hilang bijinya itu. Darah sudah mengering dan tubuhnya sudah dikerubungi hewan-hewan kecil. Singkatnya sekitar seminggu ini sudah sekitar 5-6 warga yang mati karena kamben manak. 2 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan mayat ditemukan tanpa payudara. Payudaranya hilang diambil paksa oleh kamben manak. Dan korban yang laki-laki sama persis seperti korban pertama, bijinya hilang. "Ini sudah tidak bisa dibiarkan, Pak," kata salah satu warga. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berhati-hati, dan jika sudah malam hari, jangan pernah ada yang keluar rumah, apapun alasannya," ujar kepala desa. Setelah itu para warga pun pulang. Saat sudah menjelang malam hari, para warga didera perasaan takut akan kematian yang disebabkan oleh kamben manak itu. Desa sudah mulai sepi, tidak ada nyala lampu tembok, rumah-rumah warga semuanya gelap gulita. Desa itu seperti desa yang tidak berpenghuni jika sudah malam hari. Terdengar suara tawa wanita itu, lama-lama terdengar. Siapapun yang mendengar suara itu pasti akan langsung bersembunyi. Brak! Pintu rumah terbuka paksa, seperti ada angin yang sangat kuat mendorong pintu itu. Rumah itu milik keluarga Pak Itan. Pak Itan memiliki 3 anak dan 1 orang istri. Saat pintu rumah mereka terbuka, terlihat sesosok makhluk berambut panjang sedang melayang-layang di ambang pintu. Sontak saja Pak Itan dan keluarganya sangat ketakutan melihat makhluk itu. Namun di tengah ketakutan, istri Pak Itan langsung memangku suaminya sambil berkata, "Ini anak-anakku, aku sanggup melahirkan banyak anak, tidak seperti kau yang baru sekali melahirkan langsung mati. Lihat kemaluanku," teriak istri Pak Itan. Sesaat setelah istri Pak Itan berteriak seperti itu, tiba-tiba makhluk yang melayang-layang di ambang pintu tersebut terbang. Saat makhluk itu pergi, seisi rumah Pak Itan bergetar, seperti terkena angin topan. "Kau tahu dari mana cara mengusir kamben manak itu?" tanya Pak Itan pada istrinya. "Aku ingat cerita kakekku dulu. Kata-kata itu bukan penangkal, tapi untuk membuatnya malu. Dan kalau dia lari saat diteriaki begitu, berarti itu kamben manak jadi-jadian atau manusia yang mati saat melahirkan. Tapi kalau dia tidak lari, berarti itu kamben manak alas yang asli dan hanya bisa disuruh pergi saat kita membaca penangkal," jawab istrinya Pak Itan. Mereka masih gemetar. Keesokan harinya cerita dari Pak Itan tersebar di seluruh desa itu. Dan pada saat malam harinya, para bapak-bapak sudah siap dipangkukan istri mereka. Siap-siap jika sewaktu-waktu kamben manak muncul seperti yang diceritakan Pak Itan. Dan benar saja malam itu giliran rumah Pak Uwi yang didatangi oleh kamben manak. Namun tragisnya saat melihat sosok perempuan berambut panjang yang melayang-layang di ambang pintu, tiba-tiba istri Pak Uwi pingsan. Dan dapat ditebak apa yang akan terjadi. Pak Uwi meninggal secara tragis dengan biji-biji bawah kalatak yang sudah menghilang. Korban kamben manak sudah semakin bertambah, bahkan tidak hanya di desa itu. Di desa-desa yang berdekatan dengan desa tersebut pun tidak luput dari sasaran kamben manak. Ketakutan para warga berlangsung sampai berbulan-bulan lamanya, hingga suatu hari ada beberapa orang dukun yang dipanggil ke desa tersebut. "Kamben manak ini berasal dari seorang perempuan yang mati beranak di sekitar kampung ini." Para warga saling berpandangan satu sama lain. "Jangan-jangan si Diang?" tanya salah seorang warga tiba-tiba. "Untuk meyakinkannya lebih baik kalian cari dia sampai ketemu," perintah kepala desa. Jadi hari itu berangkatlah semua warga untuk mencari keberadaan Diang. Seluruh desa sudah dikelilingi, begitu juga hutan-hutan di sekitar desa, namun tidak ada hasil. Hanya satu tempat yang belum diperiksa, yaitu kebun milik keluarga Diang. Dan benar saja saat mereka tiba di kebun itu, mereka melihat sebuah gubuk dengan pintu yang terbuka. Dan saat salah seorang warga masuk ke gubuk itu, dia melihat kerangka manusia yang di bagian tulang kelaminnya seperti ada kerangka tubuh anak kecil yang berada separuh di luar dan separuh di dalam. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan ini. Tepatnya janin. "Diang sudah mati," teriak warga yang tadi masuk ke dalam gubuk.
Hari itu juga semua warga menguburkan tulang belulang Diang dan anaknya. Dan setelah penguburan, diadakanlah ritual untuk menangkal gangguan makhluk halus, termasuk Kamben Manak. Memang benar, keadaan desa itu mulai aman, walau kadang-kadang ada suara-suara tawa cekikikan, namun tidak sampai memakan korban lagi. Walau di siang harinya para warga sering menemukan gumpalan darah di tanah atau di jalan hendak ke kebun atau hutan. Kata orang darah itu adalah darah dari Kamben Manak. Kata orang juga kalau darah itu tidak sengaja dilangkahi, maka darah itu akan menjelma menjadi Kamben Manak. Dan jika ketemu darah itu di hutan, lebih baik diludahi saja, dan setelah meludahi darah itu jangan sekali-kali menengok ke belakang. Untuk cerita selanjutnya Kamben Manak yang akan saya ceritakan ini adalah warga desa seberang desa Om. Cerita ini berawal dari sepasang suami istri yang baru saja menikah, sebut saja namanya Oyin dan Susi. Si Oyinnya ini masih keluarga jauh sama ayahnya Om. Pernikahan mereka dulu itu dinikahkan secara adat, manasai atau mengelilingi babi. Bapalas darah bawi, diolesi darah babi, dan lain-lain. Setelah sebelum pernikahan, mereka pernah kena jipen atau denda dan juga sakipali. Membagikan garam ke setiap rumah warga untuk membersihkan kampung karena persinahan yang membuat si wanita hamil di luar nikah. Dan saat mereka menikah itu, keluarga dari Oyin sebenarnya kurang setuju karena istri Oyin pernah dijipen beberapa kali dengan laki-laki yang berbeda-beda sebelum menjalin hubungan dengan Oyin. Tapi yang namanya si Oyinnya sudah kebelet kawin dan dibutakan oleh cinta, jadi dia tetap memilih menikahi Susi. Walaupun sudah beberapa kali diperingatkan oleh teman-temannya kalau anak yang tengah dikandung perempuan itu bukanlah anak Oyin. Singkatnya setelah menikah mereka berdua tinggal di rumah peninggalan keluarga Susi yang merupakan bekas rumah Liau, almarhum atau arwah nenek dan kakeknya dulu. Di rumah itu Oyin dengan sepenuh hati melayani istrinya 24 jam nonstop. Pokoknya di rumah itu Oyinlah yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga plus bekerja mencari uang. Banyak tetangga yang tahu dan tidak sedikit yang memberitahu keluarga Oyin tentang Susi yang sering berlaku tidak pantas pada suaminya. Kabar itu tentu saja membuat marah keluarga Oyin. Mereka pun ingin memisahkan Susi dan Oyin, namun jika dengan cara kasar, mereka pasti akan ditentang habis-habisan oleh Oyin. Jadi mereka menggunakan cara halus. Dengan menggunakan media anak sungai kecil yang berseberangan dan dipisah oleh sungai besar. Di seberang sungai mereka menaruh pakaian Oyin dan di seberangnya lagi mereka taruh pakaian Susi dengan disertai niat. Jika kedua sungai ini bisa bertemu, maka hubungan mereka akan bersatu. Namun jika kedua sungai ini tidak bisa bertemu, maka sampai ajal hubungan anakku dan menantuku tidak akan pernah bisa bersatu selamanya. Hari-hari berlalu. Kini Oyin malah acuh dengan Susi. Tidak seperti awal pernikahan lagi, tentu karena dipisah secara halus. Siang Oyin bekerja seharian, malamnya saat dia pulang, dia akan membawa beberapa botol tuak. Di sana sudah tradisi meminum tuak bagi non-muslim. Dan dia mabuk sampai pagi. Begitulah terus berulang-ulang. Susi mencoba mengingatkan Oyin, namun tidak digubris oleh lelaki itu. Hingga suatu hari, genap 4 bulan pernikahan mereka, Susi sudah sakit perut ingin melahirkan. Dengan wajah santai Oyin menyuruh Susi diam dan tenang. Karena saat itu Oyin sedang bermain dom atau kartu bersama teman-temannya di serambi rumah. "Yin, lebih baik kau panggilkan bidan dulu untuk istrimu itu," suruh salah satu temannya. "Biarlah, aku lagi asik sekarang, palingan dia cuma pura-pura supaya aku berhenti main dom," jawab Oyin sambil terus memainkan kartu. Mendengar jawaban Oyin, teman-temannya pun ikut tidak memperdulikan erangan-erangan kesakitan Susi. Sekitar tengah malam anjing-anjing mulai melonglong. Dan suara erangan dari Susi juga sudah tidak terdengar lagi. "Coba kau cek istrimu, Yin," suruh temannya. Karena tuaknya habis, jadi dia masuk ke dalam rumah. Bermaksud mengambil tuak yang baru dan sekalian mengecek keadaan istrinya. Dan hal yang tidak terduga terjadi. Istrinya sedang memasak di dapur. "Oh, kau sudah waras rupanya," tanya Oyin seraya mengambil jerigen 5 liter berisi tuak. Oyin pun kembali keluar menemui teman-temannya dan kembali memainkan kartu. Sesaat kemudian Susi keluar sambil membawa piring berisi masakan yang sangat wangi. "Sus,
Kakimu kenapa melayang begitu? Tanya salah satu teman Oyin sambil menyipitkan matanya. Pertanyaan salah satu teman mereka itu pun membuat gelak tawa teman-temannya. Kau terlalu mabuk, ujar yang lainnya. Setelah Susi masuk, mereka pun memakan makanan yang disuguhi oleh Susi. Enak sekali daging ini, Yin. Daging babi atau daging binatang apa? Tanya salah satu teman Oyin dengan mulut yang penuh berisi makanan. Daging apa ya? Aku tidak pernah berburu lagi, ujar Oyin. Mereka pun menyantap daging itu dengan sangat lahap. Setelah selesai makan dan mereka juga terlalu mabuk, jadi mereka semua pun tertidur. Keesokan harinya saat Oyin terbangun, matahari sudah sangat tinggi. Bangun, kita sudah telat, ujar Oyin membangunkan teman-temannya. Hari itu Oyin dan teman-temannya ingin mencari pasir, dijual per kubik. Semasa kecil dulu juga pernah ikut. Satu kubiknya sekitar 350.000. Ngangkut pasirnya dari pinggir sungai, terus dibawa ke atas. Saat mereka semua bangun, Oyin masuk ke dalam rumah, berniat mengganti pakaian. Namun saat tiba di dalam kamar, dia melihat Susi terbaring dengan penuh darah di sekitar paha sampai kasur. Sontak Oyin langsung berteriak histeris membuat teman-temannya berlari masuk ke dalam rumah. Mereka semua kaget melihat Susi. Istrimu melahirkan, Yin. Sepertinya anaknya separuh keluar, separuhnya lagi di dalam, ujar salah satu teman Oyin yang berani memeriksa Susi. Lalu keadaannya bagaimana? Tanya Oyin panik. Sudah mati. Cepat, panggil orang-orang, suruh temannya Oyin. Singkatnya setelah dipanggil oleh Oyin dan teman-temannya, orang-orang pun berkumpul di rumah itu. Bidan kampung pun dipanggil. Dan saat bidan mengeluarkan bayi yang sudah tidak bernyawa itu, bidan terkejut melihat Uri, atau bahasa kami disebut Tambuni, yang sudah tidak ada. Aneh, Uri bayinya hilang, padahal Uri itu seharusnya keluar setelah bayi ini dikeluarkan, ujar bidan beranak. Mungkin putus di dalam nih, sahut ibu-ibu yang lain. Bidan beranak itu kembali memeriksa, dan saat kemudian dia menggeleng. Memang benar Urinya hilang, ujar bidan beranak. Mayat Susi dan anaknya dibersihkan dan didiamkan selama 3 hari di rumah. Tidak bisa langsung dikubur. Biasanya sebelum dikubur mayatnya dikasih makan dulu di dalam kamar khusus. Ritual pemakaman agama Keharingan. Dan jika sudah pas 3 hari, tapi sebenarnya bisa sampai 5 hari di rumah, tergantung keluarganya sih kalau sanggup. Karena selama mayat belum dikuburkan, biasanya keluarga si mati akan terus mengadakan acara makan-makan dan minum-minum tuak. Om tahu karena kakek Om dulu juga begitu. Malam pertama, yang tentunya mayat Susi dan anaknya masih ada di dalam rumah. Oyin duduk di dalam rumah, sementara teman-teman dan warga lainnya sedang di luar. Di luar rumah sudah dipasangi terpal untuk atap para warga yang begadang. 3 hari ke depan keadaan masih aman-aman saja. Mungkin karena banyak warga yang bergadang atau berkumpul dan kejadian aneh terjadi setelah hari penguburan Susi. Malam pertama setelah penguburan Susi, Oyin saat itu sedang berkumpul bersama teman-temannya di rumahnya, rumah orang tua Oyin. Kita lanjut ngangkut pasir yuk, ajak salah satu teman Oyin. Masih gerimis, dingin, sahut yang lainnya. Memang malam itu sedang gerimis. Ditambah kilat yang menyambar dan suara lolongan anjing-anjing membuat siapapun enggan keluar dari rumah. Malam ini rasanya beda dari malam-malam sebelumnya ya, kalian merasa tidak? Tanya salah satu teman Oyin sambil menyeruput kopinya. Iya, apalagi anjing-anjing itu terus melolong seram. Tiba-tiba anjing-anjing peliharaan keluarga Oyin berlarian sambil sesekali menengok. Dan kembali melonglong, membuat Oyin dan teman-temannya bingung saat melihat kelakuan anjing-anjingnya yang tidak seperti biasanya itu. Dan dari arah jembatan kecil, bukan jembatan penghubung desa Om dari desa seberang, terlihat seseorang sedang berjalan di tengah kegelapan malam sambil sesekali terkena pancaran kilat. Tahu kan ya, sinar kilat gimana? Siapa itu ya? Malam-malam gerimis gini jalan-jalan, ujar salah satu teman Oyin. Sepertinya perempuan. Iya, dia jalan ke arah sini. Mungkin dia tahu kalau di sini ada perkumpulan laki-laki ganteng. Kalau ternyata itu nenek-nenek gimana? Kamu mau? Sosok itu semakin dekat dan dekat sekali. Lagi, kilat menyambar
Dan saat mereka melihat wajah si perempuan itu, mereka semua tiba-tiba langsung lemas. Kambe! Teriak mereka bersamaan. Suara tawa yang terdengar sangat jauh, namun sosok itu tepat berada di depan rumah. Untungnya Kamben Manak yang mereka lihat itu tidak menyerang mereka. Dan keesokan harinya Oyin dan teman-temannya sakit selama berhari-hari, bahkan ada yang sampai tidak bisa bicara. Dan setiap paginya, di depan rumah warga selalu ditemukan ada gumpalan darah. Darahnya timbun pakai abu dapur. Itu pasti darah perempuan mati beranak atau Kamben Manak, ujar warga. Pernah ada orang yang dikejar-kejar Kamben Manak jelmaan Susi saat dia sedang menuruni atau menyadap getah, dan secara tidak sengaja dia melangkai darah yang berjajaran di hutan. Untungnya orang itu bisa lari hingga bertemu warga yang pada saat itu sama-sama sedang menyadap getah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pengetahuan untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.